Kami persilakan Romo Agustinus. Terima kasih Mbak Lucia dan selamat malam semuanya. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Para sahabatku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sesuai dengan yang diminta oleh Ibu Regina untuk bersama-sama melihat kembali, mungkin sudah, tetapi kita akan melihat kembali ikon Bunda Sang Penolong Abadi. Nah, kita akan merenungkan gambar yang selama ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk berdevosi. Oke. Our Mother of Perpetual Help, saya singkat OMPH, tentu maksudnya adalah Bunda kita Sang Penolong Abadi. Nah, para sahabat, saya ingin bersama-sama mengundang untuk menggunakan ikon ini untuk berdoa dan berkontemplasi. Artinya, kita akan melihat gambar ini, apa maknanya, bagaimana sejarahnya, supaya dengan melihat sejarah dan maknanya, kita akan semakin mesra dalam berelasi dengan Bunda Maria dan tentunya dengan Tuhan Yesus. Harus digarisbawahi bahwa berdoa dengan ikon atau dengan gambar itu sekali lagi bukan kok kita menyembah ikon tersebut atau gambar tersebut. Seperti halnya ketika kita berdiskusi tentang patung-patung yang ada di dalam gereja Katolik. Sekali lagi, ikon adalah salah satu sarana bagaimana kita merenungkan kehadiran Tuhan dengan segala rencana keselamatannya. Seperti misalnya, orang bisa tersentuh akan kebaikan Tuhan melalui sebuah lagu, ada orang yang tersentuh dengan puisi, ada orang tersentuh dengan pemandangan yang indah. Pun pula dalam kehidupan kita, semoga ikon ini juga bisa menyentuh kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, maka mari kita bersama-sama melihat gambar ini secara lebih mendetail. Pertama, sebagai pembuka, judul OMPH atau Bunda Penolong Abadi memiliki makna yang sangat mendalam yang dapat membantu kita bagaimana mengembangkan pengabdian kita, ketaatan kita, usaha kita untuk menjadi anak-anak Bunda Maria yang penuh makna dan bermanfaat kepada Bunda Maria. Judul ini berasal dari teks yang menyertai ikon tersebut. Perawan Maria sendiri memilih nama ini untuk dijadikan sebagai dorongan bagi kita semua untuk memiliki jalan kepadanya dengan keyakinan penuh pada semua kebutuhan kita. Jadi maksudnya adalah dalam sejarah pengalaman iman kita, kita mempunyai banyak gelar terhadap Bunda Maria. Nah, ini salah satu gelar. Salah satu gelar dari Bunda Maria yang secara khusus mengundang kita untuk memiliki jalan kepadanya dengan keyakinan penuh akan semua kebutuhan kita. Artinya Bunda Maria menjadi jalan bagi kita untuk bisa sampai kepada Tuhan, khususnya untuk mendapatkan pertolongan pada saat-saat kita membutuhkan. Oke. Nah, kita bersama-sama akan melihat atau latar belakangnya. Mungkin sudah ada yang membaca atau dalam webinar atau dalam renungan sudah pernah disampaikan oleh yang lain. Kita akan melihat sedikit untuk bernostalgia sejarah munculnya gambar ini. Jadi,
Bunda Maria, Bunda kita penolong sejati, penolong abadi, maaf, ini adalah gambar, bukan patung, meskipun sekarang ada yang dibuatkan dalam bentuk patung. Tapi aslinya, asal mulanya adalah sebuah gambar yang dipasang pada altar dengan ukuran 45 cm kali 53 meter dan dicat pada kayu walnut dengan latar belakang warna daun keemasan. Oke. Lukisan ini kemungkinan, jadi ini sebetulnya masih belum jelas siapa yang membuat. Kemungkinan dibuat di Kreta yang dikuasai oleh Republik Venesia. Kreta itu sebuah kota. Sekolah Kreta adalah sumber dari banyak ikon yang masuk ke Eropa pada abad pertengahan. Abad pertengahan itu ya sekitar abad 5 sampai 15. Jadi sudah lama terjadi. Nah, sampai pada zaman Renaissance itu sekitar abad 14-15. Jadi memang ini asal-usulnya dari abad-abad itu. Tulisan paling lama yang mengomentari tentang ikon ini ada dalam bahasa Latin dan bahasa Itali pada plakat yang terletak di gereja San Matteo atau Santo Matius di Via Merulana, di mana pertama kali dikunjungi masyarakat pada tahun 1499 di Italia ini ya. Penulis awal tentang ikon ini tidak diketahui. Namun berdasar pada perkamen yang menyertai ikon ini, lukisan yang asli ini dicuri oleh seorang pedagang dari Kreta tersebut yang berlayar ke Roma. Nah, di sini asal muasalnya gambar ini menjadi begitu penting dan istimewa. Pedagang orang Italia tersebut berlayar dan menyembunyikan lukisan sampai badai menghantam kapalnya. Dan para pelaut kemudian memunculkan gambar itu dari tempat persembunyian, disembunyikan lalu dimunculkan. Lalu mereka berdoa di depan lukisan tersebut untuk meminta pertolongan. Dan pada akhirnya mereka sampai di Roma dengan selamat, dengan sebuah keyakinan mereka diselamatkan oleh Bunda Maria. Sebetulnya pengalaman, mungkin para sahabatku pernah mendengar atau sering mendengar Bunda Maria menampakkan diri di tengah laut untuk membantu orang sampai pada destination. Maka kadang-kadang Bunda Maria disebut sebagai Stella Maris, bintang laut. Di Batam itu ada sebuah cerita. Di Batam itu kan ada pulau namanya Galang, Pulau Galang. Itu dulu tempat para pengungsi Vietnam. Nah, lalu di situ kalau ada yang pernah ke Pulau Galang, di situ ada patung Bunda Maria. Menurut cerita, meskipun yang para pengungsi ini bukan hanya orang Katolik, tapi juga orang Buddha, Buddhis, tetapi di situ Bunda Maria dihormati. Karena mereka katanya ya, bisa kan dulu orang Vietnam ketika perang kan mereka lalu terkatung-katung di laut, maka disebut manusia perahu. Nah, mereka menurut pengakuannya mendapatkan penampakan Bunda Maria, lalu dibantu atau diarahkan oleh Bunda Maria, dibimbing sampai ke Pulau Islands, ke Pulau Galang tersebut. Itu menurut cerita. Maka dibuatkan patung untuk menghormati Bunda Maria. Apakah ini berita yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, saya tidak tahu untuk kasus Galang, tetapi bahwa Bunda Maria sering memberikan pertolongan pada orang-orang pada saat yang sangat krusial, termasuk di perjalanan di tengah laut, itu sering ada cerita-cerita yang seperti itu. Nah, ketika pedagang itu sampai di Roma, pedagang itu sakit meskipun selamat.
Oke. Nah, dia sakit, jatuh sakit, dan ketika dalam sekarat, dalam sakratul maut, dia meminta pada pedagang lainnya untuk meletakkan lukisan tersebut di gereja agar dihormati oleh semakin banyak orang. Jadi meskipun dia mencuri, ya, tetapi dia mempunyai iman untuk berbagi, untuk supaya orang juga diselamatkan melalui Bunda Maria. Lalu diberikan ke sebuah gereja. Akan tetapi diambil kembali. Sampai 4 kali bahkan ceritanya. Sampai pedagang lainnya menceritakan tentang lukisan ini ke istri pedagang pertama. Setelah lukisan yang indah ini, istri pedagang pertama mengambilnya dan menggantungnya sendiri. Selanjutnya, nah ini ceritanya. Si anak pedagang, neneknya dan para tetangga tahu mengenai lukisan Bunda Maria ini dan memohon untuk diserahkan kembali ke paroki. Jadi keluarga besarnya juga ternyata mempunyai niat yang baik bahwa gambar yang penuh mukjizat ini bisa dinikmati dan dihormati oleh semakin banyak orang. Diceritakan bahwa Santa Perawan Maria kemudian menampakkan diri kepada seorang gadis kecil yang meminta lukisan tersebut ditaruh di antara Basilika Santa Maria Maggiore dan Basilika Santo Yohanes Lateran. Jadi ternyata ada gadis kecil yang memperoleh penampakan supaya gambar ini bukan hanya ditempatkan di paroki kecil, bahkan di sebuah basilika atau gereja yang besar dan bersejarah. Maka kemudian istri pedagang itu menyerahkan lukisan ini kepada Ordo Santo Agustinians. Ini kontemplatif ordo, ya, kontemplatif itu yang tidak banyak berkarya di luar tapi hidup dalam doa. Pada tanggal 24 Maret 1499 lukisan ini kemudian dipindahkan di gereja Santo Matteo hingga 300 tahun kemudian. Nah, lalu sejarahnya bagaimana? Selanjutnya. Lalu juga bagaimana kaitannya Bunda Maria dan gereja? Nah, kita lanjutkan sedikit tentang sejarahnya. Pertama, Maria, Bunda Yesus, Bunda Allah, Bunda Gereja. Jadi kita meyakini Maria itu bukan hanya dihayati sebagai Bunda Yesus, Bunda Allah, tapi juga Bunda Gereja. Artinya menjadi bunda bagi kita semua. Sangat dihormati di antara para murid Yesus, para rasul tersebut, dan oleh umat gereja perdana. Gereja perdana itu adalah murid-murid atau pengikut-pengikut para rasul awal-awal. Jadi ketika Yesus meninggal, lalu para murid setelah mendapatkan peneguhan melalui Pentakosta itu, mereka diteguhkan, menyebar untuk berkarya. Nah, disitulah gereja perdana mulai tumbuh meskipun masih zaman persecution, masih disiksa dan lain sebagainya. Nah, Bunda Maria dalam awal-awal gereja perdana, ia masih tinggal sekitar 10 tahun di Yerusalem setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika ia naik ke surga, semua rasul ada di sana. Jadi kesaksian para rasul bahwa Bunda Maria diangkat ke surga itu juga ada dalam momen yang lain. Jadi Bunda Maria adalah kekuatan dan inspirasi gereja. Maka boleh saya katakan, kalau saudara-saudari atau para sahabatku ingin membedakan gereja Protestan dengan gereja Katolik, di sini letaknya. Gereja Katolik tanpa Bunda Maria bukan gereja Katolik. Karena kita yakin Bunda Maria adalah kekuatan dan inspirasi gereja. Karena Bunda Maria adalah kunci hubungan kita dengan Yesus. Kunci ya bahkan ya. Artinya relasi kita itu dengan Yesus tidak akan bisa betul-betul menemukan jalan keluarnya atau tidak akan mendapatkan titik temunya tanpa peran Bunda Maria.
Nanti sebaliknya, di akhir saya akan mengatakan, ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria, tanpa melibatkan Yesus, nah kita menjadi kelompok yang tersesat. Artinya apapun doa-doa kita melalui perantaraan Bunda Maria selalu dalam konteks bagaimana kita ingin mencari dan menemukan Yesus. Bukan kok Bunda Maria berdiri sendiri seolah-olah dia adalah Tuhan. Bagaimanapun juga dengan segala keutamaannya, Bunda Maria adalah manusia. Nah, dia hanya sebagai sarana bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Ikon tadi, Bunda Pertolongan Abadi, berada di dalam biara Bizantium pada abad 13. Lalu pada tahun 1867 oleh Paus Pius yang ke-9 diberikan kepada Ordo Redemptoris. Saya tidak tahu apakah ini Redemptoris Suster atau Romo. Kalau Romo, ini di Indonesia ada kongregasi ini, CSSR namanya. Mereka kebanyakan ada di Kupang, tetapi sekolahnya sama-sama dengan kami di Yogyakarta. Jadi saya kenal banyak Romo Redemptoris. Nah, mereka kongregasi ini dipercaya oleh Paus untuk mengurus dan membuatnya populer di seluruh dunia. Jadi para sahabatku, kalau ingin betul-betul ingin mendalami ini, mungkin Romo-Romo Redemptoris lebih cocok untuk memberikan masukan daripada saya. Kongregasi saya sendiri dalam sejarahnya dipercaya oleh Paus Leo yang keberapa ya lupa, untuk menjadi penyebar ensiklik Paus tentang karya sosial. Jadi kongregasi saya, SCY, itu kongregasi yang fokus pada karya sosial. Jadi berbicara SCY tanpa karya sosial itu sepertinya kayak makan nasi tanpa garam atau tanpa lauk atau tanpa sayur mayur. Meskipun SCY di Indonesia, kongregasi saya agak berbeda sejarahnya. Karena apa? Ketika masuk di Indonesia, kongregasi saya diberi jatah untuk membangun gereja Sumatera Selatan yang saat itu masih hutan belantara. Maka SCY yang penting waktu itu yang membangun paroki, membangun gereja, paroki, gereja, terus gitu. Jadi ya nggak ada karya sosial yang jelas. Nah, sekarang Romo-Romo Projo di Sumatera bagian selatan sudah mulai bertumbuh. Pelan-pelan paroki itu diserahkan mereka dan nantinya SCY akan lebih fokus ke karya yang khas tadi tentang karya sosial. Oke, kembali ke laptop. Saat ini ikon yang asli ada di Roma, di rumah umum Redemptoris. Rumah umum itu kayak generalat, rumah pusatnya kongregasi Redemptoris atau Ordo Redemptoris. Nah, ada kisah lain. Pada tanggal 2 Februari 1931, Romo Nicholas Karnetsky ditahbiskan menjadi seorang uskup di depan ikon tersebut di Roma. Ketika pentahbisan, mitranya itu tahu, uskup itu punya mitra yang kayak kupluk itu apa? Kayak topi lah. Itu jatuh dari kepalanya dan berguling ke lantai. Nah, orang-orang berpikir atau khawatir karena mereka menganggapnya sebagai pertanda buruk. Karena mitranya jatuh persis di depan ikon tersebut. Dan kemudian ketika uskup kelak meninggal sebagai martir, lalu orang mengaitkan dengan pertanda buruk itu. Orang-orang. Tapi bagi saya itu bukan pertanda buruk karena menjadi martir adalah sebuah keutamaan dan keistimewaan. Ketika saya diutus bermisi di tempat yang berbahaya, saya siap jadi martir. Tapi sekarang saya sudah dipindah di Hong Kong, tempatnya nyaman, nggak akan jadi martir.
Tapi sekali lagi jadi martir menurut saya bukan pertanda buruk. Oke. Kemudian hanya beberapa tahun yang lalu sinode. Jadi ada sinode. Sinode itu adalah pertemuan religius ya, bisa jadi uskup-uskup, kadang-kadang juga para pemimpin gereja atau siapa. Nah, jadi ada sinode gereja memproklamirkan, mengumumkan, menyatakan Bunda Pertolongan Abadi menjadi hari libur gereja yang akan dirayakan setiap tahun. Nah, biasanya ya ini liturgi gereja ya tetap dinyatakan libur gereja. Kalau di negara menyatakan libur mungkin di beberapa negara tertentu ya, kayak negara Katolik seperti Italia atau Portugal mungkin diliburkan. Kalau Indonesia itu kan libur agama kita itu kan cuma 3, kalau nggak salah Jumat Agung, Ascension, kenaikan Tuhan, sama Natal itu dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai libur. Kalau Paskah kan otomatis hari Minggu. Jadi hari-hari itu dinyatakan oleh pemerintah sebagai libur nasional. Nah, ikon Bizantium ini sangat penting karena merupakan hubungan antara gereja kita dengan banyak orang di seluruh dunia. Ini adalah salah satu ikon paling terkenal di dunia. Bunda Maria, Bunda Pertolongan Abadi sangat populer di sebagian besar negara di dunia. Di Filipina, setiap gereja memiliki ikon ini. Saya pernah di Filipina dan ya, betul, mereka punya. Dan banyak hari libur untuk menghormatinya. Katedral di St. Patrick di Melbourne memiliki ikon besar di pintu gereja. Jadi ini hanya beberapa informasi, contoh bahwa ikon ini menjadi sangat populer dan penting tanpa mengesampingkan gambar-gambar atau patung-patung Bunda Maria yang lain. Nah, sekarang masuk ke intinya yang diminta oleh Ibu Regina supaya saya memberikan masukan tentang makna ikon itu sendiri. Tadi ada yang angkat tangan kalau nggak salah, tapi mungkin setelahnya aja ya untuk apa istilahnya? Bertanya ya. Bertanya. Oke. Apa arti ikon ini bagi kita, para sahabatku? Mengapa juga sinode di Ukraina ingin agar kita semua berdoa di depan ikon tersebut? Jawabannya ditemukan ketika kita melihat ikon tersebut. Ikon ini mengundang kita untuk berdoa tentang misteri Allah yang ingin menjadi bagian dari kita dan di dalam diri kita. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa dari pernik-pernik gambar itu, sebetulnya gambar ini kayak semacam merangkum karya keselamatan Allah. Dari kelahiran sampai kepada kebangkitan, kesengsaraan dan kebangkitan. Bahkan ada yang mengidentifikasikan, kok saya bahasanya kacau, kayak menyamakan gitu dengan isi dari Injil Lukas. Pada saat kesusahan, kecemasan, dan bermasalah, kita semua merasa tidak berdaya. Dengan melihat ikon tersebut, kita merasakan rasa aman dan terlindungi dari Maria, Bunda kita, Bunda Yesus. Oke. Lalu selanjutnya, ketika Yesus sendiri melihat kedua malaikat yang memegang simbol-simbol penderitaannya di Kalvari. Lihat itu, nanti ada gambar yang lain sebetulnya. Ini gambar Yesus ini kan tidak memandang ke Bunda Maria, tapi memandang ke arah lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa Yesus melihat kedua malaikat yang memegang simbol-simbol penderitaannya di Kalvari. Maka ia berlari ke ibunya, ini penjelasan dari
dari gambar tersebut atau yang menginterpretasikan, berlari kepada ibunya begitu cepat sehingga salah satu sepatunya jatuh. Nah, ini diartikan ini sepatunya ini jatuh di sini. Diartikan sebagai ketergesa-gesaan, sebagai lambang bagaimana Bunda Maria itu menjadi tempat berlindung yang aman, maka harus cepat-cepat dipelukan Bunda Maria. Ia berpegang teguh pada ibunya. Ia memegangnya dengan sangat dekat, tetapi melihat langsung ke arah kami, kepada kami, dan tampaknya menyatakan kepada kami untuk datang kepadanya juga. Nah, jadi ini maknanya sangat dalam ya. Jadi nanti akan ditunjukkan bahwa dua malaikat ini memegang simbol-simbol penderitaannya. Nah, sebagai Yesus yang kecil, secara visioner melihat itu. Nah, maka dia punya kesiapsediaan untuk mengalami itu, tetapi di dalam perlindungan Bunda Maria. Ini sudah gambaran yang sangat visioner bahwa akan ada sesuatu yang terjadi. Lalu Yesus sendiri dikatakan di situ memandangi kita, orang-orang yang menonton atau memandangi ikon tersebut, mengundang kita untuk ikut bersama Yesus menyalami misteri kehidupan ini. Nah, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Maria sepanjang hidupnya merenungkan kehidupan Yesus dan gereja. Ia tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Imannya adalah model dari iman kita. Ia membantu kita memahami iman kita. Jadi ini rangkuman tentang peran Bunda Maria bagi kita. Nah, sebelum saya melanjutkan yang ini, saya ingin masuk ke yang detail-detail ini melalui presentasi yang lain. Nanti saya akan lanjutkan yang ini. Nah, saya akan masuk ke yang lain di sini. Kok nggak muncul? Sebentar. Where? Sebentar, maaf. Iya, Romo, nggak apa-apa. Yes, di sini. Oke. Saya akan menjelaskan gambarnya satu persatu. Gambarnya hitam putih ya. Yang pertama, yang tengah dulu sini. Di sini dijelaskan bahwa mulut Bunda Maria itu digambarkan kecil di sini. Oke. Nah, itu mau mengartikan apa? Melambangkan bahwa kata-katanya Bunda Maria itu sangat sedikit yang tercatat dalam kitab suci. Dan sekaligus melambangkan kedalaman hidup kontemplasinya. Jadi dengan gambar mulut yang kecil itu mau menggambarkan bahwa sosok Bunda Maria orang yang hidup kontemplasi, hidup doanya, hidup religiusnya, kemendalaman hidup rohaninya itu sangat dalam. Orang yang lebih banyak merenung dan bekerja daripada berkata-kata. Itu yang mau dikatakan. Maka memandangi dan berdoa melalui ikon tersebut, para sahabatku diundang untuk masuk kepada sosok tersebut. Bagaimana kita juga masuk ke dalam hidup kontemplasi hidup kita untuk lebih menitik beratkan tentang doa, kerja, daripada banyak berkata-kata. Nah, ini salah satu keutamaan. Nah, lalu tadi dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu membawa simbol-simbol penderitaan. Nah, pertama ini ada tulisan MP. MP di sini ya. MP ini inisial dari bahasa Yunani yang maksudnya adalah Malaikat Agung Mikael. Oke. Nah, malaikat ini memegang tombak dan spons. Oke. Ini adalah tanda penderitaan. Masih ingat teman-teman atau para sahabatku,
ketika Yesus di kayu salib, kemudian ada prajurit yang dengan tombaknya bukan hanya menusuk lambung Yesus, tapi dengan tombak dan spons itu dicucukkan ke mulut Yesus ketika Yesus mengatakan, "Aku haus." Jadi ini salah satu fragmen, salah satu alat, salah satu bagian dari perjalanan penderitaan Yesus ditunjukkan melalui malaikat itu, dan tentunya oleh malaikat agung Gabriel dilengkapi dengan salib, dengan gambar salib. Jadi malaikat ini memegang salib. Jadi dari kedua malaikat ini kita sudah melihat masa depannya Yesus kecil itu akan seperti apa. Nah, dalam keadaan itu Yesus berpelukan atau menopang hidupnya pada Bunda Maria. Jadi karya keselamatan Allah melalui salib, Yesus menerima salib itu juga tidak mudah. Bukan, kita melihatnya bukan sebagai Yesus sebagai Allah ya, tapi Yesus sebagai manusia. Betapa dia sangat menderita dan takut. Bahkan dalam doanya di Taman Getsemani, dia menyatakan seandainya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, jika engkau Bapa menghendaki. Jadi ini menunjukkan betapa pengalaman salib ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi Yesus. Tetapi Yesus punya keyakinan, punya kemantapan untuk menghadapi. Saya yakin bukan hanya karena dia juga anak Allah, tetapi karena peran Bunda Maria. Jadi secara manusiawi dia juga dikuatkan oleh bundanya. Oke. Lalu di sini, oh maaf, yang MP ini maksudnya adalah inisial Bunda Maria. Jadi mother. Ini M ini mother. Lalu di sini ya, tadi jadi yang malaikat tadi yang OAM itu. Lalu yang di sini adalah OV yang berarti adalah Allah. Jadi Mother of God. Jadi kiri kanan itu nanti digabungkan untuk menyatakan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah. Lalu gambarnya ini berlatar belakang keemas-emasan, latar belakang gambar. Nah, ini untuk menunjukkan situasi surgawi. Kalau ada yang mau bertanya, surga itu kayak apa? Ya salah satunya itu serba keemas-emasan. Jadi secara simbolis. Kalau mohon maaf ya, ini agak ngelantur ini. Kalau misalnya ada orang mengatakan di surga itu ada 72 malaikat, 72 bidadari. Saya yakin itu makna simbolis. Makna simbolis untuk menggambarkan bahwa di surga itu yang ada adalah yang serba indah, yang serba cantik. Tapi itu konsep teman-teman kita sebelah sana. Nah, kita menunjukkan dengan emas, tanda prosperity. Jadi secara lambang saja bahwa surga adalah segala sesuatu yang serba indah dan luar biasa. Oke. Nah, lalu dukungan Maria tadi yang saya katakan bahwa Maria ini sungguh-sungguh menjadi penolong abadi, bukan hanya bagi kita semua, bahkan bagi Yesus yang akan menerima penderitaan, itu digambarkan dengan tangannya ini. Gambar tangan yang menopang melambangkan Bunda Maria, sang penopang atau pendukung atau penolong. Jadi gambar tangan ini sangat signifikan ya, sangat krusial untuk memaknai gambar secara menyeluruh karena temanya adalah sang penolong. Lalu juga tangan lainnya ini menarik. Tangan satunya itu menyatu dengan tangan Bunda Yesus dengan tangan Bunda Maria itu menyatu, berpegangan tangan. Jadi kanak-kanak Yesus atau Yesus Junior, Yesus kecil ini berpegang teguh dan percaya pada ibunya. Mohon perlindungan. Ini seperti pengalaman kita sebagai anak-anak. Dulu waktu saya kecil, kalau saya ditakut-takuti, saya akan segera lari untuk memegang jariknya simbok saya. Jarik tahu ya,
Itu kalau ibu-ibu Jawa zaman dulu itu kan pakai kebaya, ditarik-tarik. Lalu sandal yang jatuh mengindikasikan akan apa yang terjadi dengan Yesus di masa depannya, menunjukkan pada penderitaan, salib, dan kematian. Jadi secara simbolis bukan hanya digambarkan oleh sesuatu yang dipegang oleh malaikat saja, tapi juga oleh sandal tersebut. Jadi sangat visioner para yang menggambarkan ini. Mau menggambarkan seluruh isi kitab suci dengan simbol-simbol yang ada. Lalu di sini jubah Bunda Maria ini merah. Di sini, ini yang sini merah. Jubah merah warna yang dikenakan oleh parawan pada masa Kristus. Jadi itu. Lalu warna biru dikenakan oleh ibu di Palestina. Jadi itu untuk menggambarkan background atau bisa diartikan sebagai pentingnya kita hidup dalam sebuah culture atau pentingnya bagi kita untuk ambil bagian dalam masyarakat sekitarnya sehingga kita itu bukan menjadi alien tapi menjadi sahabat bagi semua di tengah-tengah masyarakat. Atau bisa diartikan seperti makna inkarnasi Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus menginkarnasi atau Tuhan menginkarnasi artinya Tuhan menjadi manusia? Supaya kita manusia bisa meraihnya, bisa menjadi dekat, bisa ada di tengah-tengahnya tanpa perlu takut. Kalau Allah masih seperti Allah dalam perjanjian lama, dalam bentuk api, dalam bentuk air, dalam bentuk yang extraordinary, mungkin kita akan ketakutan. Tapi ketika Allah menjadi sesama kita, kita menjadi sangat mungkin ada di tengah-tengah dan bisa menerima tanpa takut. Pun pula di sini ditegaskan warna-warna ini juga menegaskan bahwa Bunda Maria adalah bagian dari masyarakat pada zamannya. Oke, makna itu sampai di situ. Saya ingin melanjutkan yang tadi. Selanjutnya, saya akan memberikan interpretasi saya pada beberapa istilah dalam judul yang utama. Bunda Maria disebut ibu. Ibu ditulis dalam ikon. Mother Theo, Bunda Allah di sudut atas ikon sebelah kanan. Bunda Maria, penolong abadi, adalah salah satu dari beberapa gelar untuk memanggil Maria. Ini bukan judul yang terikat pada lokasi. Jadi ada gelar-gelar Bunda Maria berdasarkan lokasi, misalnya Lourdes, Fatima, Medjugorje, dan lain sebagainya. Atau gelar Bunda Maria berdasarkan hak istimewa atau penghargaan Maria seperti Maria diangkat ke surga, Maria mawar mistik, Maria apa namanya tadi yang saya sebut Stella Maris, bintang laut dan lain sebagainya. Ini adalah doa yang mengidentifikasikan sikap keibuan Maria. Jadi menurut saya dari segala macam gelar tersebut ada satu gelar yang menurut saya sangat dalam karena mengidentifikasikan sikap keibuan Maria dalam kaitannya dengan putranya dan kita semua. Ini adalah judul yang universal dalam kaitannya dengan waktu dan ruang, kapanpun dan dimanapun seseorang ditemukan membutuhkan dan dalam bahaya. Jadi ini gelar Bunda Maria yang sangat yang merangkum semuanya, universal, bisa diterima semua pihak dan bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita karena kita membutuhkan dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita ada dalam bahaya atau dalam kesulitan. Selain itu, nah kalau di dalam bahasa Inggris kan disebut Our Lady Perpetual Help kan. Nah, di sini
Bunda Maria mengungkapkan kalau Our Lady itu sentimen yang lebih ke barat-baratan. Tetapi kalau menggunakan kata ibu adalah gelar yang lebih masuk universal, umum, karena menarik kita semua dari pengalaman universal kita dengan ibu kita sendiri. Nah, bahkan dikaitkan dengan ibu kita sendiri. Jadi berdevosi kepada Bunda Maria itu menjadi sangat hidup ketika kita juga mengaitkan dengan ibu kita. Selalu terkait seperti itu. Tidak atau menjadi sebuah hal yang menurut saya tragis ya atau ironis. Itu begitu dalam relasi kita dengan Bunda Maria, tetapi mohon maaf, relasi kita dengan ibu kita meskipun sudah meninggal atau ada yang masih hidup, itu tidak baik. Nah, ini agak-agak ironis gitu. Karena nggak nyambung. Harusnya buahnya ketika kita mencintai Bunda Maria, kita mencintai ibu kita, Bunda kita. Paus Fransiskus menyatakan dalam homilinya tentang perayaan Hari Raya pertama Maria Bunda Gereja tahun 2018 di Vatikan, menyatakan bahwa Maria tidak disebut sebagai wanita atau janda Yusuf, melainkan lebih ditekankan disebut dalam kitab suci sebagai Ibu Yesus. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa keibuan Maria ditekankan di seluruh Injil, dari kabar sukacita ke kaki salib. Jadi Paus kita yang sekarang juga sangat menekankan unsur keibuan Bunda Maria ini. Nah, lalu kata abadi. Sifat abadi menyampaikan sikap yang selalu aktif daripada pasif. Juga menunjukkan bahwa Maria eksis bukan hanya masa lalu, sekarang, bahkan yang akan datang. Nah, sekarang artinya eksis untuk terus-menerus membantu kita. Maria tidak hanya menunggu kita untuk meminta bantuan Allah, tetapi ia selalu menemani dan mendorong kita untuk datang kepada Yesus. Demikian juga ini juga menekankan kualitas bantuan abadi. Ini menyiratkan bahwa Allah melalui doa-doa Maria penolong abadi selamanya membantu kita dalam semua kesulitan kita. Jadi ini menjadi sebuah good news bagi kita. Bahwa ketika kita berdevosi dengan Bunda Maria itu bukan kok kita melihat Bunda Maria pada abad-abad ketika bersama Tuhan Yesus. Tapi sebagai Bunda yang hidup, yang senantiasa menyertai hidup kita. Sifat abadi yang selalu aktif juga dapat dilihat dalam konteks bagaimana kita meminta bantuan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria penolong abadi dengan membantu orang. Kami menerima bahwa bantuan yang kami minta dan terima adalah abadi. Itu tidak berhenti di dalam diri kita sendiri. Setelah bebas menerima berkat dari Tuhan, kita terinspirasi untuk secara bebas membantu orang lain. Jadi ini sebetulnya secara umum dalam pengalaman rohani kita, dalam merenungkan sabda Tuhan, apapun juga ketika kita memperoleh anugerah Tuhan yang cuma-cuma itu, kita selalu harus diundang untuk berbagi. Artinya iman kita tidak hanya perlu diungkapkan, tetapi juga diwujudkan. Karena pada hakikatnya iman tanpa perwujudan adalah sia-sia atau mati. Maka memang ini menjadi konsep yang umum ketika kita memperoleh sesuatu dari Tuhan, buahnya kita harus diundang untuk berbagi. Lalu pertolongan, kata pertolongan atau bantuan. Meminta pertolongan hampir dengan menangis putus asa dalam kesusahan.
Ini adalah permohonan banyak dari kita. Banyak dari kita putus asa. Kita tidak memiliki siapapun untuk berpaling dan dengan demikian bantuan apapun akan dilakukan. Maria dengan gelar Sang Penolong Abadi memohon pada situasi yang kita temukan dalam kehidupan nyata. Kata pertolongan menarik bagi kita semua karena kita semua adalah makhluk yang membutuhkan. Kita terus-menerus mencari pertolongan Allah dan satu sama lain melalui doa dan tindakan. Akibatnya, kata pertolongan juga merupakan panggilan bagi kita untuk selalu menanggapi semua orang yang menangis minta tolong. Mereka yang telah bebas menerima berkat dipanggil untuk secara bebas membantu orang lain. Oke. Dengan mengungkapkan pengabdian kita dan berdoa novena kepada Bunda Maria Sang Penolong Abadi, kita menerima bahwa bantuan yang kita minta dan kita terima adalah abadi, seharusnya tidak berhenti dan harus memutuskan untuk membantu yang lain. Oke, lalu kata pertolongan juga berisi kebenaran teologis yang mendalam tentang peran Maria dalam misi Allah. Maria adalah pertama dan terutama penolong Allah, bukan hanya penolong kita. Artinya dia menjadi jembatan bagi Allah untuk bisa bertemu kita dan juga bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Ketika malaikat Gabriel mengumumkan kepadanya bahwa ia dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa anak Allah, jawaban Maria adalah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu atau menurut firmanmu atau menurut kehendakmu. Maria melihat identitasnya yang mendalam sebagai penolong dan pengikut misi. Jadi dia menempatkan diri sebagai penolong. Ini udah sangat jelas ya. Konsili Vatikan menegaskan Maria mengucapkan persetujuan ini dalam iman. Dalam iman ia mempercayakan dirinya kepada Tuhan tanpa cadangan dan mengabdikan dirinya sepenuhnya sebagai hamba Tuhan. Jadi devosi kita tentang Bunda Maria Penolong Abadi itu ada dasar teologisnya. Bukan sekedar dibuat-buat, tapi ada dasar kitab sucinya yang sangat jelas. Jadi tidak diragukan lagi untuk mengimani Yesus, untuk mengimani Bunda Maria sebagai Sang Penolong. Kata ya, yes-nya Maria untuk melayani sebagai Ibu Mesias tidak berakhir dengan kematian Yesus, dengan kematiannya, kematian Maria maksudnya. Dia menjadi ibu dan penolong bagi seluruh gereja dalam nama misi Tuhan. Dalam terang ini, kata pertolongan bukan hanya panggilan untuk membawa kebutuhan pribadi kita kepada Allah melalui perantaran Maria, tetapi seperti Maria menjadi penolong Allah dalam misi Allah, seperti yang saya katakan tadi. Nah, akhirnya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, devosi kita itu bukan devosi yang benar. Kita bisa dikatakan tersesat atau kita bukanlah gereja Katolik. Ketika kita begitu berkecimpung, begitu asik dengan Bunda Maria, tanpa melibatkan atau menyambung dengan Yesus. Jadi ketika kita menyatakan Maria adalah penolong abadi, itu hanya ambil bagian pada identitas Yesus Sang Penolong Abadi. Maka jangan berdiri sendiri Maria penolong abadi. Ini tidak ada artinya apa-apa kalau tidak disambungkan dengan Yesus, Sang Penolong Abadi. Karena Bunda Maria hanya sebagai sarana untuk betul-betul menyampaikan pertolongan Yesus. Jadi yang menolong bukan Maria, akhirnya adalah Yesus sendiri. Setiap kali kita menunjukkan ikon dan bertanya kepada orang-orang, siapa Sang Penolong Abadi?
Sebagian besar dari mereka segera menjawab, Maria adalah pertolongan abadi. Kebanyakan kita bahkan berpikir bahwa sumber bantuan dan berkat adalah Maria. Mohon maaf, itu salah. Betul bahwa Maria adalah bunda pertolongan abadi. Tapi Yesus adalah sumber pertolongan abadi. Sumbernya adalah Yesus, bukan Maria. Pertolongan abadi pada akhirnya berasal dari kemurahan hati dan kasih Allah tanpa syarat. Maria adalah lambang terbesar dari kemurahan hati dan kasih Allah tanpa syarat tersebut. Jadi ketika kita melihat Maria, kita dapat belajar untuk melihat kehidupan kita sendiri lebih mendalam dalam semangat kemurahan hati, abadi, dan kasih tanpa syarat dari Allah. Dengan demikian, pertolongan abadi dapat membantu kita untuk memahami pesan yang paling mendalam dari gambar tersebut. Dalam konteks seluruh ikon, bantuan abadi berarti pertunjukan abadi oleh Maria kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Jadi intinya, gambar itu untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dengan demikian, Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi dapat disebut secara lebih tepat Our Lady of Way. Mother Maria, Bunda Maria adalah jalan. Jalan untuk sampai di jalan yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Oke, jadi sudah cukup lama dan jadi saya tutup. Ini hanya sekedar doa saja, tidak penting. Terima kasih. Silakan kalau mau dilanjutkan dengan tanya jawab, respon, atau apapun. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Romo Gun.